Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, namo, saya di budaya, namo budaya. Hari ini tanggal 15 Juli 2023, saya di Thailand dan Anda di Indonesia, di Wihara Ekayana Arama. Hari ini kita sama-sama berkumpul, berlatih dalam program yang namanya Day of Mindfulness. Day itu adalah hari, mindfulness adalah hidup berkesadaran. Berkesadaran berarti Anda sadar akan ada sesuatu. Contoh, Anda sadar sedang mendengar suara saya. Nah, itu sadar. Anda sadar Anda sedang duduk. Banyak orang duduk tapi dia tidak sadar. Anda juga sadar ruangan yang Anda duduki saat ini sejuk. Nggak panas kan? Kalau panas pasti sudah kipas-kipas. Kok ruangannya panas? Lalu yang namanya kesadaran harus ada objeknya ya. Jadi kita mendengar, melihat, merasakan ya. Jadi ada kaitannya dengan panca indera. Latihan pada hari ini adalah membantu panca indera Anda lebih rapi, lebih teratur, dan lebih bisa memperhatikan gejala-gejala yang terjadi pada saat ini. Tadi pagi, waktu Anda datang, Anda registrasi, Anda ikut nyanyi ya, nyanyi sambil sadar ya, menyanyi ya. Tadi kan kita menyanyikan lagu Happiness is Here and Now, Anda sadar kan? Ada yang ambil buku, ada yang sudah hafal ya. Ada yang sambil nyanyi senyum-senyum ya. Benar-benar bahagia ketika dia nyanyi ya. Bukan sambil nyanyi happiness is here and now, tapi pikirannya udah di mana-mana. Kebahagiaan benar-benar ada di sini ketika pikiran juga ada di sini. Jadi ini namanya merasakan secara langsung kebahagiaan saat ini. Anda juga mendapatkan orientasi, ada meditasi duduk ya, dipandu meditasi gerak ya, gerak badan ya. Karena Anda duduk terlalu lama nanti kaki pegel, pinggang sakit ya. Belum lagi ada yang tidak tahan duduk di lantai ya, terlalu lama ya. Sebetulnya Anda boleh duduk di kursi. Panitia seharusnya sudah mempersiapkan kursi di bagian belakang. Anda boleh duduk di sana ya. Saya lihat ada Ibu Julia ini ya. Usianya sudah tidak muda lagi ya, tapi suruh duduk di bawah tahan dia. Ya, berjam-jam juga. Yang muda-muda juga kalah itu kalau suruh apa ya, tandingan ya, duduk siapa lebih lama. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sedharma, ketahuilah meditasi bukan hanya duduk saja. Tapi duduk termasuk salah satu jenis meditasi. Jadi meditasi kita ini benar-benar dari pagi sampai saat ini meditasi. Prinsip dari meditasi adalah pikiran di sini, di saat ini, panca indera terkendali, pikiran tidak melompat ke sana sini ya, melompat tapi tidak banyak. Jadi caranya adalah meditasi mengurangi pikiran melompat-lompat. Tapi apakah saat meditasi lalu pikiran melompat-lompat lalu Anda berkesimpulan itu gagal? Nah, itu kesimpulan yang tidak tepat. Kalau Anda tahu pikiran melompat-lompat itu sudah benar. Jadi jangan menilai
berhasil dan gagal. Yang ada adalah kualitas pikiran Anda bagaimana. Saat ini kualitas pikiran Anda bagaimana? Tenang, damai, panca indera Anda tidak sibuk, ya. Misalnya kalau saya sedang memberikan ceramah, lalu Anda sibuk melihat handphone. Nah, tangan Anda sibuk, mata Anda sibuk, pikiran Anda sibuk dengan urusan lain, sehingga apapun yang saya sampaikan mungkin terdengar, mungkin Anda menangkap sedikit, tapi lebih banyak Anda tidak menerima, tidak menangkap apa yang saya sampaikan. Jadi Anda bisa betul-betul merasakan latihan, bisa mengerti nasihat ya atau ceramah yang saya sampaikan ketika pikiran ada di sini. Kita mau coba terlebih dahulu ya salah satu latihan. Sebetulnya panitia boleh mempersiapkan jam dinding yang setiap 15 menit bunyi sekali ya. Kalau ada ya bagus, karena itu latihan rutin. Mungkin setiap kali ada day of mindfulness, panitia boleh bawa jam dindingnya ya. Setiap 15 menit kita berhenti dan bernapas. Kalau ada ya jamnya ya. Sekarang saya mau bapak-bapak, ibu-ibu ya, saudara-saudari sedharma untuk mempraktekkan menggunakan telinga untuk mendengarkan suara genta ya. Suara gentanya akan dibunyikan ya, atau diundang untuk berbunyi sebanyak 3 kali. Anda duduk dengan nyaman, santai ya. Tidak kiri, tidak ke kanan, tapi duduk tegap saja, tapi rileks. Tangannya boleh ditaruh di pangkuan, lalu istirahatkan ya. Bukan suruh Anda meditasi ya, tapi Anda istirahatkan dalam postur demikian, jadi Anda sadar. Anda untuk waktu 1 atau 2 menit diam sepenuhnya, tidak bergerak sama sekali. Coba lihat apa pengaruh tidak bergerak badan, apa pengaruhnya terhadap pikiran, dan apa pengaruhnya terhadap telinga. Jadi saya ingin meminta bell masternya ya, untuk mengundang suara genta sebanyak 3 kali. Anda sambil mendengar, sambil menikmati napas masuk dan napas keluar, izinkan seluruh badan rileks ya, otot badan, sel-sel saraf semuanya istirahat dan rileks. Mata Anda boleh pejam, boleh terbuka, bebas. Dan yang paling penting adalah senyum mendengarkan 3 suara genta tersebut ya. Jadi kita coba mendengarkan suara genta sebanyak 3 kali bersama-sama. Terima kasih sudah mengundang ya. Kita bukan bilang memukul ya. Kita suka menggunakan istilah-istilah yang penuh kasih sayang ya. Memukul tuh kayak jahat gitu ya. Memukul gong ya. Atau mengundang gong. Kita undang agar gongnya bersuara ya, atau berbunyi. Dan
Di tempat saya latihan atau teknik yang kita gunakan adalah tradisi Zen. Zen ini barangkali Anda pikir, oh ini Jepang ya. Zen itu artinya meditasi. Ya. Kalau dalam bahasa Mandarin Chan namanya ya. Channa ya. Kalau dalam bahasa Pali Jana namanya. Baru tahu Anda ya, Jana. Apapun istilahnya, sekarang tampaknya lebih populer mindfulness ya. Orang bilang mindfulness udah semuanya tahu ya. Bahkan yang non-Buddhis juga sekarang banyak yang berlatih mindfulness atau meditasi. Mungkin di Indonesia disebut meditasi orang agak agak sensitif ya. Wah ini Buddhis ini, nggak mau dia. Tapi ketika dia bilang mindfulness, oh mau dia. Padahal tekniknya juga sama dari agama Buddha atau sistem pertapaan India kuno ya. Cuman Pelang Village ya, tempat saya latihan, kita merevisi ya, mengubah beberapa cara latihan agar lebih sesuai untuk Anda ya. Kalau meditasinya suruh duduk diam 2 jam ya mungkin banyak yang nggak sanggup kali ya. Jadi makanya latihannya dibikin santai, lalu variasinya banyak. Yang penting adalah kualitas pikiran Anda saat ini ya, damai, tenang ya. Bahagia juga lebih gampang muncul ya. Kalau Anda tergesa-gesa, Anda buru-buru, pikirannya banyak, kebahagiaan itu serasa semakin hari semakin jauh ya. Jadi seharusnya setelah mengikuti kegiatan ini sampai sore, Anda bisa merasakan kebahagiaan Anda tiba-tiba banyak gitu. Jadi sebetulnya kebahagiaan sudah ada dalam dirimu. Ya. Program yang kita bikin di Wihara Ekayana ini hanya membantu Anda menyadari, menimbulkan, memproduksi, menghasilkan kebahagiaan yang sudah ada dalam dirimu. Anda tidak perlu beli barang yang mahal-mahal untuk menjadi bahagia. Anda tidak perlu makan makanan yang enak untuk menjadi bahagia. Makanan tidak enak juga bisa bahagia kok. Ya. Kalau Anda kunyah dengan banyak kali, Anda makan dengan penuh kebahagiaan, Anda makan dengan keluarga, Anda makan dengan teman-teman, makanannya yang nggak enak, itu juga serasa enak. Jadi kadang-kadang tidak tergantung jenis makanan, tapi itu tergantung dengan siapa Anda makan. Ya. Dengan hati bagaimana Anda makan, dengan pikiran bagaimana Anda makan. Ya. Nanti makan siang kan bareng-bareng, jadi ramai-ramai. Kita antri ambil makanan, lalu kita duduk bersama-sama makan bareng-bareng ya. Coba rasakan makan bersama itu beginilah rasanya ya. Kalau Anda mungkin lebih sering makan sendirian ya. Kadang-kadang makan sendirian makanannya enak, tapi kok kurang gitu ya, kurang apa gitu. Lalu yang namanya latihan menurut saya kita perlu kreatif ya. Jangan terlalu kaku dalam latihan. Banyak agama Buddha ya, banyak umat Buddha, dia tidak terlalu senang sama meditasi karena dia mengidentifikasi meditasi adalah duduk lama-lama. Meditasi adalah berhadapan dengan kaki pegal. Meditasi adalah kegiatan yang boring, kegiatan yang tidak memberi manfaat dan bosen meditasi. Itulah bikin meditasi kadang-kadang tidak hot ya, tidak mengundang. Hari ini ada berapa puluh ya? 60 orang katanya yang hadir. Ya, mungkin 70 bersama volunteer ya. Nah kalau program seperti ini kita bikin, itu membantu Anda untuk menyadari variasi meditasi banyak, bisa dikerjakan dengan cara yang santai, tidak perlu terlalu stres. Kalau meditasinya bikin stres ya udah Anda nggak usah datang. Ngapain Anda datang kalau hanya bikin stres ya? Tapi stres adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya. Nanti kalau misalnya Anda punya kualitas meditasi yang bagus,
Ketika Anda pulang ke kantor, pulang ke rumah ya, bekerja dan sebagainya, Anda menghadapi situasi sulit, Anda bisa menggunakan semangat meditasi seperti ini. Gak susah-susah ya, cuma napas masuk, napas keluar, senyum, santai, ya, relax. Ya, itu kualitas yang sangat bagus. Dan latihan seperti ini bisa dikombinasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu penting sekali loh ya. Itu kata kuncinya. Contohnya ketika Anda, saya tidak tahu di rumah Anda kerjanya apa ya. Kalau saya di sini kadang-kadang ada tugas menyapu, mengepel, membersihkan toilet. Kerjaan-kerjaan yang dilakukan setiap hari. Nah, contohnya menyapu. Kalau menyapu kan berarti ruangannya bisa jadi bersih ya. Ini para volunteer ya. Kan ada volunteer ya, ada fasilitator, ada volunteer. Sebelum Anda datang hari ini, kemarin mereka sudah datang duluan ke ruangan tempat ini. Mungkin mereka bersih-bersih, nyapu, mungkin ngepel ya. Mungkin merapikan ruangan. Jadi ketika mereka merapikan ruangan, menyapu atau mengepel, mereka juga lakukan dengan penuh kesadaran dan penuh kebahagiaan. Jadi panitia sebetulnya sudah latihan sejak kemarin. Dan hari ini latihannya berlanjut. Ya, Anda datang registrasi ya. Ada yang memandu nyanyi, ada yang memberikan orientasi ya. Ada yang memberikan panduan meditasi duduk. Ya, jadi mereka juga latihan sebetulnya ya, bukan cuma Anda saja. Dan ini juga nasihat buat para volunteer bahwa mereka juga perlu latihan. Ya. Bukan cuma mereka merasa oh saya panitia, saya tidak usah latihan ya. Bukan begitu. Jadi ketika contohnya menyapu ya, tadi pagi saya nyapu. Jadi ketika tadi pagi saya menyapu bahagia. Ya, bukan kesel ya. Karena udah kotor kan. Kan kadang-kadang ada orang, oh ini kotor sekali. Tidak ada orang yang mau nyapu. Ya sudah saya ambil sapu, saya nyapu-nyapu ya. Saya sapu ya bahagia. Setiap kali sapu saya napas masuk, napas keluar. Saya merasakan ruangan semakin bersih. Semakin saya sapu, saya lihat, oh sana juga kotor. Oh udah sekalian saya sapu ya. Jadi saya melanjutkan menyapu ya, cukup lama ya, ada setengah jam ya. Jadi setengah jam menyapu itu walaupun ada capek, lelah, tapi setengah jam itu adalah setengah jam menyapu yang penuh kebahagiaan. Karena saya menyapu dengan semangat bahagia. Ya, kalau Anda menyapu dengan banyak ocehan ya menyapunya jadi mengganggu, membuat Anda tambah kesal. Jadi Anda sekarang boleh ya mengubah semangatnya. Jadi hari ini kita ingin mengajarkan kepada Anda semangat untuk merubah kegiatan sehari-hari menjadi suatu kegiatan yang membahagiakan, bukan yang menstreskan. Bisa kan kalau saya mau menyapu dengan stres, ya saya dapat stres. Bukan sapunya, bukan kotornya, bukan lantai yang bikin saya stres. Tapi saya sendiri yang membuat saya menjadi stres. Jadi itulah sebetulnya salah satu faktor ya, salah satu semangat yang bisa Anda terapkan. Dan menyapu juga perlu dilaksanakan sering ya, nggak bisa cuman sekali-sekali saja. Barangkali hari ini saya sapu, 2-3 hari bersih ya. Hari keempat dan kelima mungkin dia kotor lagi. Jadi saya perlu nyapu lagi. Ya. Biasanya orang malas ya. Kenapa saya harus nyapu berkali-kali? Barangkali Anda hanya berpikir, bagaimana bisa saya nyapu sekali, bersihnya selamanya? Maunya begitu ya? Karena cara berpikir Anda itu efektif dan efisien ya. Atau Anda berpikir, ya sudah, saya mau makan 1 kali, kenyangnya seminggu. Bisa? Ya bisa saja ya.
Siapa tahu nanti ada obat atau ada makanan apa ya, Anda makan terus 1 minggu nggak perlu makan lagi ya. Kalau 1 minggu nggak makan berarti 1 minggu nggak ke toilet juga dong. Nggak pipi, nggak pupu ya. Bahaya juga kali ya. Numpuk nanti ya racunnya ya di badan. Jadi Anda harus berpikir demikian bahwa latihan seperti ini memang kita bikin 2 bulan sekali. Ya. Bulan ini di sini, bulan depan ada di Wihara Ekayana Serpong ya. Kalau Anda merasa tertarik, boleh juga ya. Cuman Serpong mungkin sedikit lebih jauh ya. Tapi kalau Anda semangat ya boleh saja ya mau ke sana. Jadi perlu ada suatu kelanjutan ya. Mungkin Anda jadi takut ya. Waduh, harus dilakukan kelanjutan ya. Sama seperti menyapu tadi ya. Makan dan minum juga serupa ya. Anda hari ini punya tenaga karena mungkin tadi pagi makan atau kemarin malam makan ya. Jadi Anda punya energi. Benar kan? Ya, benar ya. Jadi kalau Anda tidak makan ya tidak ada energi. Kalau Anda tidak latihan, contohnya napas masuk, napas keluar, Anda tidak punya kekuatan kesadaran. Ya. Jadi kekuatan kesadaran ini bisa ada karena kita ciptakan, kita bentuk. Kekuatan badan Anda juga bisa ada karena Anda makan, Anda minum, dan makanannya menyehatkan. Betul ya? Kalau makanannya tidak sehat ya mungkin Anda di rumah. Ya, sakit perut, diare, atau ada kendala ya, tidak bisa hadir ya. Jadi Anda bersyukur ya hari ini bisa datang hadir sampai di sini ya. Jadi ingat Anda perlu melanjutkan ya, Anda boleh pilih ya latihan seperti apa yang bisa Anda terapkan di rumah. Hari ini kan kita mencoba-coba ya. Walaupun mencoba tapi Anda dibantu, dipimpin ya, dikasih arahan dari fasilitator ya dan volunteer. Jadi Anda bisa coba nanti, jangan takut ya, nggak akan error Anda. Ya. Kalau error berarti bukan salah saya ya, salah kamu sendiri. Nggak lah, tenang aja. Karena latihannya adalah latihan dasar, saya yakin tidak akan bikin Anda error. Ya. Kalau Anda error berarti memang Anda sudah error sebelumnya ya. Jangan salahkan latihannya ya. Bukan saya melempar tanggung jawab ya. Tapi latihan kita ini kan latihan gampang ya. Cuman gampang Anda biasanya tidak konsisten. Nah, itulah yang bikin Anda macet dan tidak maju. Ya, jadi Anda bisa maju karena Anda konsisten latihan. Ya, contohnya breathing in, breathing out, napas masuk, napas keluar. Anda luangkan waktu untuk duduk dengan hening, ya, meditasi sebentar. Bisa juga dengan contohnya kalau Anda suka dengan lemkeng, baca parita, atau baca mantra ya dengan penuh kesadaran, itu semuanya juga bisa. Ya. Nah sekarang perasaan Anda mungkin merasa nyaman ya, atau ngantuk ya. Kalau ngantuk kita kasih lonceng satu kali lagi ya, genta ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita dengarkan sekali lagi suara genta. Anda duduk dengan nyaman, siap-siap untuk mendengarkan suara genta satu kali saja. Sambil mendengarkan, Anda sambil napas masuk, napas keluar. Izinkan ya, izinkan seluruh badan rileks. Persiapkan telinga untuk mendengarkan suara genta tersebut. Izinkan suara genta ini menjadi suara Buddha, suara Bodhisattva, suara orang tersayang Anda yang ingin membantu Anda bangun, ya, membangun Anda, membuat Anda menjadi sadar. Ya. Mari kita sama-sama dengarkan. Jangan lupa senyum.
Mendengarkan suara genta tadi membuat saya menjadi damai, membuat saya menjadi tenang, ya, dan membuat saya menyadari bahwa ada bagian badan saya yang kurang kurang rileks ya. Jadi langsung saya rilekskan ya. Nah, ini namanya tahu kondisi badan, lalu bisa rilekskan badan. Kalau tidak tahu kondisi badan ya bagaimana Anda bisa rilekskan badan ya. Jadi pertama memang harus tahu dulu. Tahu itu ada suara, ya suara gong, ya itu namanya tahu ya. Juga tahu bahwa oh telinga saya masih sehat. Ya. Banyak orang yang mengalami gangguan, ya gangguan telinga atau gangguan panca indera ya, sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik. Sekarang barangkali Anda bisa merasakan Anda nyaman ya, kecuali ada yang banyak-banyak bergerak ya. Anda yang banyak bergerak itu udah ketahuan gak nyaman. Ya. Gak nyamannya karena apa? Karena mungkin tidak terbiasa duduk di lantai ya. Kakinya diselonjorkan sedikit ya, pinggangnya digoyang sedikit, tangannya ke kiri ke kanan ya, ketok-ketok ya. Jadi itu juga suatu gejala yang perlu kita sadari ya. Ada orang yang secara tidak sadar dia tangannya dikotak-kotuk ya, atau tangannya goyang-goyang, tapi dia nggak sadar. Jadi ada suatu gejala mungkin kecemasan kecil kali ya, kecemasan kecil atau ada gejala yang terjadi sehingga dia memicu badannya melakukan sesuatu. Ya, itu tidak salah ya. Kalau kita bisa menyadarinya, itu bisa berhenti. Ya, karena banyak gerakan-gerakan yang kadang-kadang tidak diperlukan yang kita lakukan. Jadi ini salah satu cara ya dan manfaatnya. Jadi kita tidak perlu melakukan sesuatu yang tidak perlu. Ya. Yang tidak perlu tidak usah. Ya. Jadi ketika Anda merasa nyaman ya bahagia yang muncul. Ya. Contohnya kalau ruangannya panas mungkin Anda ingin cari kipas angin. Tapi Jakarta nggak laku kali ya kipas angin ya. Orang carinya mall ya. Karena di mall itu sejuk ya. Bisa cuci mata, bisa menikmati sejuknya apa ya, dinginnya AC ya. Begitu ya Kari ya. Dan Bapak-bapak, ibu-ibu ya, saudara-saudari, sahabat dalam Dharma, perlu Anda ketahui kekuatan latihan terletak pada kekuatan kebersamaan. Jadi hari ini Anda kumpul bersama-sama, ini namanya latihan bersama ramai-ramai. Nah, latihan ini bisa memberi kekuatan yang sangat besar. Anda merasakan kan, oh, gak cuma saya saja latihan, tapi ada teman saya juga latihan. Ya, jadi kita termotivasi juga untuk latihan kan. Dan ini namanya kekuatan kebersamaan atau kekuatan kolektif. Ya, jadi kekuatan kolektif artinya bersama-sama. Contohnya kalau misalnya ada sebongkah batu yang besar, ya kita mau ngangkat. Tapi kalau diri sendiri ngangkat ya, batu yang beratnya 100 kilo, susah. Bahkan tidak goyang sama sekali. Tapi kalau misalnya ada 10 orang sama-sama, ya 10 orang, ya 100 kilo dibagi 10 orang mungkin rata-rata orang setiap orang kebagian 10 kilo. Ya, jadi satu orang mengangkat 10 kilo bisa kali ya. Karena ini kekuatan gabungan. Ya, yang 100 kilo tadi yang seharusnya berat tapi bisa menjadi ringan ketika dikerjakan sama-sama. Panitia juga demikian ya. Kalau panitia yang mengurus acaranya cuma 2-3 orang, ya semput mereka. Siapa yang mau ngatur registrasi, siapa mau ngatur bikin desain poster ya, siapa yang balas WA, siapa yang order makanan, siapa yang susunin bantal buat Anda ya. Anda datang sudah, wah bantal sudah siap. Siapa yang ngurus Zoom, speaker ya, siapa yang ngurus laptop dan macam-macamnya. Jadi kita butuh banyak orang mengerjakan bersama-sama. Dan yang paling bagus adalah mereka nggak ribut. Kalau ada yang kurang
berjalan lancar, maka ada orang lain datang membantu, ya, saling membantu. Jadi ketika Anda bisa datang latihan hari ini sebetulnya beruntung. Orang yang sudah daftar lalu batal itu kurang beruntung. Jadi Anda ini beruntung sudah daftar lalu hadir, ya. Mungkin ada juga kali ya yang tidak daftar tapi datang. Boleh juga ya. Selama tempatnya masih ada, ya. Selama ya masih tempat duduknya masih ada, ya boleh-boleh saja. Karena yang daftar ini kan kita mau mempersiapkan makanan, ya. Jangan tiba-tiba Anda daftar ya, terus tidak hadir juga tidak memberikan kabar ya. Kita sudah order makanan ya, kita sudah siapkan tempat duduk, Anda tidak hadir ya. Jadi biar Anda lebih semangat ya. Lain kali kalau daftar ya hadir ya. Kalau misalnya tidak bisa hadir, ada keperluan mendadak, bolehlah ya kirim WA ke panitia ya, biar kita tahu. Bagus ya begitu ya. Nah, ini namanya mindful ya, mindful. Lalu kekuatan kebersamaan ini sangat besar, Anda dapatkan manfaat. Kemudian juga ada kekuatan individu namanya ya, pribadi. Karena sini ada 60 orang berlatih. Jadi ada kekuatan bersama. Ya, kekuatan bersama ini dibentuk dari masing-masing ya, setiap orang. Nah, kekuatan latihan ini perlu Anda coba pikirkan bagaimana bisa Anda lanjutkan di rumah nanti. Di kantor, di sekolah, ya, atau di kampus, di rumah, ya, kantor, atau dimanapun yang kira-kira Anda bisa. Yang Anda bisa ya, jangan memaksakan diri ya. Nah, kalau memaksakan diri nanti akhirnya menderita ya. Cuman latihan hari ini kan sebetulnya gampang ya, tidak ada yang susah-susah. Anda tidak perlu ruang khusus ya. Anda duduk di depan komputer ya, di kantor contohnya ya. Anda bisa meluangkan 1 atau 2 menit breathing in, breathing out, saya senyum. Breathing in, breathing out ya, napas masuk, napas keluar, saya rilekskan badan. Ya, karena mungkin kerjanya terlalu berat ya, Anda perlu break sebentar ya. Cuman manusia zaman sekarang itu nggak suka break, karena dia merasa terganggu. Ya. Itu ada benarnya sedikit. Cuman efeknya adalah Anda bekerja terus sehingga stres badan itu menjadi begitu besar. Ya, stresnya terlalu besar mau diturunkan. Ya, jadi sebelum stresnya terlalu besar ya kita turunkan terlebih dahulu. Biar stresnya tidak besar. Jadi prinsipnya memang demikian ya. Tinggal apakah Anda mau menerapkannya atau tidak. Contohnya bel tadi ya, atau gong. Ya. Ada orang simpan aplikasi ya. Kita punya aplikasi, bisa Anda coba. Namanya Plant Village ya. Plant Village Zen Meditation. Anda bisa coba di Android atau di iPhone ya. Ada aplikasi, dia ada bunyi bel setiap kali bunyi. Nah, itu bisa dijadikan alat latihan. Kalau Anda mau ya. Tapi harus hati-hati ya. Kenapa hati-hati? Karena ada orang yang nggak ngerti, nanti dia bingung ya. Jadi latihan itu jangan sampai membuat orang lain bingung ya. Tapi sudah pasti kita butuh jeda dalam kehidupan. Ya. Kehidupan kita itu jangan dihajar terus, ya, jangan digas terus. Ya, setelah Anda gas, Anda harus lepas juga sedikit, biar Anda ada waktu relax. Cuman biasanya kalau sudah sampai di kantor, sudah sampai di pabrik ya, atau sampai di sekolah ya, biasanya kita ngegas terus sampai stresnya berlebihan ya. Terus ketika ikut program hari ini baru sadar, oh ternyata saya ini sudah banyak menumpuk stres ini. Hari ini mau dilepaskan. Ya. Cara melepas terbaik itu nanti ada di relaksasi total ya. Anda bisa berbaring ya, nanti diberikan panduannya. Jadi ada kekuatan latihan seperti ini ya, kebersamaan. Ada kekuatan latihan individu ya, pribadi masing-masing. Ya, jadi Anda lihat bagaimana Anda bisa terapkan.
Lalu kekuatan latihan juga terletak kepada bagaimana Anda melanjutkan latihan ini. Ya, kadang-kadang Anda merasa, oh, mood saya bagus hari ini, ya saya latihan. Tapi kalau mood saya tidak bagus, ya saya tidak latihan. Ya, oh Ekayana ada day of mindfulness ya. Saya lagi bahagia saya ikut ya. Atau Anda lagi stres ya, makanya ikut meditasi hari ini ya. Ya bisa juga. Jadi kelanjutan dari latihan itu sangat penting. Ya, Anda jangan menunggu sampai stres, burn out ya di kantor, atau sudah frustasi ya, atau depresi ya. Sekarang depresi banyak sekali ya. Banyak orang kota mengalami depresi ya. Makanya mindfulness ini laris manis. Apalagi yang bayar-bayaran ya. Program mindfulness 3 hari bayarnya 5 juta ya. Ada itu orang yang depresi, orang yang stres itu duitnya sih banyak ya. Dia kerja rajin, proyek terus. Duit 5 juta itu mungkin kecil bagi dia. Berani dia bayar program, contohnya 3 hari bayar mahal-mahal ya. Tapi efektivitasnya saya tidak tahu ya. Ya karena masing-masing instruktur ya, sistem acara itu bisa berbeda-beda ya, tergantung orang-orangnya. Tapi paling minimal dia pasti bisa mendapatkan manfaat juga ya. Jadi bayar 5 juta untuk 3 hari atau 2 hari weekend ya. Makanan enak, di hotel berbintang ya, atau ke gunung mana gitu kan. Ya kamguan dia ya. Kalau Anda kan nggak disuruh bayar ya hari ini ya. Ya kalau dana boleh. Kalau mau berdana atau mau ikut kontribusi bebas ya. Ya minimal kita kan menyiapkan tempat, menyiapkan AC, pendingin ruangan, menyiapkan makanan ya. Ya itu ada biayanya juga ya. Bukan saya ini mata duitan ya. Tapi kalau Anda mau berkontribusi bagus ya. Tidak kontribusi juga tidak apa-apa ya. Minimal Anda mendapatkan manfaat dari latihan pada hari ini. Ya demikian ya. Jadi kelanjutannya perlu ya. Anda perlu pilih salah satu latihan yang Anda bisa lakukan ya, di rumah atau di kantor, dan jangan sampai bikin orang lain bingung ya. Kasihan nanti teman-teman kantor Anda ya. Anda dengar gong atau dengar bel, Anda diam ya. Nanti teman Anda bingung jadinya. Jadi saya rasa cukup beberapa nasihat untuk Anda. Jadi selamat melanjutkan latihan ya sampai sore nanti. Nanti silakan diskusikan di Dhamma Sharing ya. Nanti sore ada Dhamma Sharing. Anda bisa diskusikan bagaimana Anda mau menerapkan latihan ini, atau bahkan Anda sudah pernah menerapkan dan masih menerapkan. Anda boleh berbagi. Jadi orang lain yang baru bisa mendapatkan inspirasi untuk melanjutkan latihan. Latihan ini kan tidak berat ya. Tidak bikin beban baru ya buat Anda ya. Karena manusia sekarang itu kalau dikasih latihan baru dan dia merasa terbebani, dia tidak mau. Ya. Jadi yang paling penting adalah tidak membebani Anda. Ya. Dan jangan sampai latihan membuat Anda menjadi beban. Ya. Itu berarti Anda kurang bijak dalam latihan. Baik, demikian. Terima kasih atas semua atensi dan perhatian Anda. Selamat melanjutkan latihan pada hari ini. Ya, nanti para fasilitator, volunteer akan membantu ya untuk lanjutan dari latihan ini. Dan untuk mengakhiri sesi Dhamma Talk ya atau ceramah Dhamma, kita sama-sama mendengarkan 3 suara genta. Mari kita sama-sama mempraktikkan mendengarkan, hadir di sini dan saat ini. Izinkan semua nasihat yang saya sampaikan tadi masuk ke dalam hati Anda. Kalau masuk sedikit juga tidak apa-apa. Sebagian besar sudah lupa juga tidak apa-apa. Ya. Yang penting minimal ada sedikit yang Anda ingat. Ya, ada manfaat yang bisa Anda petik. Ya. Dan kita sama-sama fokus pada nafas masuk dan keluar. Kita dengarkan 3 suara genta, senyum, dan rilekskan badan.
Baiklah, demikian sesi ceramah dan semoga bermanfaat. Selamat siang, namo sayang di budaya, namo budaya.